Haleluya. Iya, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Dia, karena itulah bagian yang kita harus lakukan sebagai umat tebusan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarlah kita bahwa pekerjaan yang terbaik adalah duduk di hadirat Allah sebagaimana Maria duduk di kaki Kristus. Dan itulah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang yang ditebus. Tidak ada pekerjaan yang baik di muka bumi ini kecuali memuji dan menyembah Tuhan dan senantiasa merenungkan kebenaran firman. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita yang Tuhan nantikan, karena Ia adalah Allah yang senantiasa mau untuk dimuliakan. Dia adalah Allah yang mau disembah. Tentunya kita ditebus untuk hal itu. Dan untuk itu kita ada saat ini sebagaimana kita ada, adalah bagian yang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Matius 7, ya. Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29, 2 ayat saja. Di sini perikop yang kita baca, perikopnya dikatakan di situ kesan pendengar. Kesan pendengar. Jadi tema yang kita ambil kesan pendengar. Nah, bagaimana kita hari ini ada di tempat ini untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita renungkan baik-baik. Baik, saya akan bacakan bagi kita dari Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29, 2 ayat saja. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Kita tahu apa yang tertulis ini? Ini adalah satu pernyataan bahwa setelah mereka menyaksikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka takjub mendengarkan semua apa yang diajarkan kepada mereka. Hendaknya kita juga memahami dan mengerti bahwa kehidupan kita, di dalam segenap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan adalah bagian daripada pesan Tuhan. Dari segenap kehidupan kita adalah pesan Tuhan untuk disampaikan kepada kondisi yang ada di sekeliling kita. Dan apakah mereka takjub melihat kita? Adakah kesan di mana perbuatan yang kita lakukan membuat sesuatu hal yang menjadikan mereka mendapatkan sesuatu? Atau apa yang kita lakukan adalah bagian yang membusukkan nama Tuhan? Ini sedang berlaku saat ini. Dan tidak hanya kepada orang biasa. Di tengah-tengah orang yang mengenal Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, malah mereka lah yang melakukan semuanya ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa membedakan lagi mana yang hamba Tuhan, mana yang jemaat biasa. Semua yang dilakukan adalah kebencian bagi Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan saat ini sedang terlibat di dalamnya. Ingat, kita semua di sini adalah disebut umat Tuhan, yang disebut juga hamba Tuhan. Apa yang kita bisa saksikan dari semua sikap hidup kita, bukankah Tuhan itu mengatakan bahwa aku ada di dalam kamu untuk memperkatakan segala sesuatu yang telah aku lakukan? Bagaimana dengan kita orang yang percaya saat ini, yang menyebut anak-anak Tuhan, tapi pada hakikatnya kehidupan kita adalah yang melakukan apa yang dibenci Tuhan. Semua hukum, semua Alkitab ini tertulis bahwa di dalamnya ada pengampunan, dan pengampunan. Itulah seluruh hukum kitab suci ini. Isi dari semua hukum kitab suci ini adalah pengampunan. Tapi bagaimana mungkin kita di antara hamba-hamba Tuhan, di antara anak-anak Tuhan saling membenci?
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Sikap manusia adalah sikap yang harusnya meneladani Kristus. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, menurut kamu aku ini siapa? Dan kemudian ada yang berkata kau adalah guru dan Tuhan. Dan dia berkata kalau aku adalah guru dan Tuhan dan aku yang membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Nah, lalu apa yang kita lakukan sebagai orang yang mengenal Kristus? Dari mulut kita ini keluar perkataan-perkataan yang sikapnya membenci banyak orang. Zaman ini adalah zaman pemisahan. Zaman ini adalah zaman akhir. Tapi semua sikap kita adalah sikap yang mencerminkan permusuhan. Dan Tuhan tidak membawa itu. Sekalipun mereka menyakiti dia, tetapi dia mengampuni. Sekalipun mereka membuat sesuatu yang membenci, kelihatan dan menghardik dia, tapi dia tetap berbelas kasih untuk mengampuni. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan? Semua perkataan dari mulut kita ini adalah comberan. Sudah waktunya untuk kita sadar. Sudah waktunya untuk kita sadar. Saya menyaksikan lebih lagi saat ini. Saya menyaksikan banyak yang menyebut diri hamba Tuhan, tapi perkataannya tidak meneladankan teladan Kristus. Katanya dia hamba Tuhan, katanya penuh roh, tapi apa yang keluar dari mulutnya adalah comberan. Kata-kata kurang ajar. Mari kita perhatikan dengan baik. Apakah kita adalah pelaku firman? Nah ini, di sini dikatakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Pengajaran Yesus adalah kelemah lembutan. Dia memberikan rasa sejuk, rasa damai. Sekalipun orang yang bersalah di hadapannya, dia tidak membenci mereka, tetapi dia mengasihi mereka. Bahkan dia ampuni mereka. Sudah waktunya untuk kita sadar akan semua ini. Malah banyak orang saling mencaci maki. Betapa menjijikkan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dalam 2 Korintus 3, seringkali saya sampaikan ayat 2 dan ketiga, bukankah firman itu tertulis di loh batu tadinya? Tapi setelah Yesus datang, nah di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, firman itu tidak tertulis lagi di loh batu, tetapi tertulis di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Untuk apa? Untuk disaksikan, supaya kita menjadi suratan Kristus, supaya kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat sikap hidup kita. Jadi firman Tuhan diberitakan bukan saja dengan perkataan, tetapi juga di dalam sikap dan perbuatan kita. Itulah firman yang hidup. Bahwa firman itu harus mendapat mendapat tempat di dalam hati manusia. Dan manusia bersikap seperti yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan firman Tuhan itu dipakai untuk menyerang orang. Dipakai untuk mempersalahkan orang. Hati-hati. Firman Tuhan juga katakan di Matius 7 ini ayat 20, 21 dikatakan, bukankah kami telah, ya, tapi dibaca dari ayatnya yang ke-20, 21, bukankah setiap orang, bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tidak semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan masuk dalam surga.
Ingat itu. Tidak semua orang berseru dalam nama Tuhan akan masuk dalam surga. Bahkan mereka tetap mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekarang ini sudah zaman di mana dinyatakan kebenaran dan kelaliman dan kebatilan akan dipisahkan. Kita mungkin merasa bahwa kita tahu firman. Kita mungkin merasa bahwa kita sudah mahir dalam teologi. Ya, sudah ada yang dokter karburator bocor. Ya, udah dokter tapi tidak punya sikap hidup yang benar. Makin kuliah, makin dapat nilai yang tinggi, makin sombong. Puji Tuhan tidak di sini. Akhirnya firman Tuhan dipakai untuk menyerang orang. Enggak demikian. Firman Tuhan itu harus disampaikan dalam kasih dan damai. Biar firman itu disampaikan supaya menjadi satu hal yang menenangkan. Bukan untuk menyerang orang. Tidak. Hidup kita, ingat, bahwa firman ini bisa saja dihafal banyak orang. Tapi penempatannya tidak tepat. Banyak orang yang pakai firman untuk menyerang orang. Tidak boleh demikian. Firman itu adalah firman yang bersumber dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang yang memang harusnya disampaikan kepada mereka yang dengan sukacita menerimanya. Tidak ada sesuatu hal yang disebut dengan penyerangan. Karena ayat ini jelas. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita, kepada nats firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ini, ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah engkau daripadaku, kami sekalian berbuat kejahatan. Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat, penumpangan tangan, tapi Tuhan tidak kenal. Sangat memprihatinkan. Hamba-hamba Tuhan saat ini sangat memperhatikan. Menyebut nama diri hamba Tuhan, tapi pada hakikatnya dia tidak dikenal oleh Tuhan. Tetapi kembali kepada perikop yang kita baca, dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan perkataan pengajarannya. Pengajaran Yesus, apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kasih. Yesus mengajarkan kasih. Di situ ada pengampunan. Itu aja sebenarnya. Itu lebih dari semua yang ada yang tertulis ini. Mau hafal ini kayak dari Kejadian sampai Wahyu, kalau hidupmu tidak menerapkan kebenaran firman Tuhan, nggak ada. Itu kaleng kosong, kata Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 13, di sana dikatakan bahwa mereka itu seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Sangat menjadikan kita menjadi orang percaya. Tapi ternyata itu tong kosong. Di altar ini adalah tempat di mana kita harus beritakan firman Tuhan. Ingat, di altar ini ada tempat kita beritakan firman Tuhan. Tapi banyak altar ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang disebut dengan kepentingan diri sendiri. Dan ingat, altar ini hanya wadah, pulang dari tempat ini kosong dan tidak ada gunanya. Wadah yang sebenarnya adalah hidup saudara dan saya, amin. Wadah yang sesungguhnya yang Tuhan mau supaya pertobatan seseorang jelas, berisi, berdampak,
dan bermanfaat. Kalau pertobatan kita hanya datang ke sini, ngisi, duduk di tempat ini, pulang sama aja kita adalah pembuat kejahatan, nggak usah datang ke tempat ini. Kosong sekalian, tidak masalah. Kalau kita datang dan tidak ada perubahan dalam sikap hidup kita sebagai orang beriman, nggak ada gunanya datang ke tempat ini. Alkitab mengatakan, babi mandi kembali kepada kubangannya, anjing muntah kembali kepada muntahnya. Kalau hidup kita tidak ada perubahan, artinya kita tidak sama sekali berarti apa-apa. Makanya Yesus kemana-mana di sana dikenal. Bukan karena dia mau menyampaikan firman, tetapi atmosfer hidupnya dapat dirasakan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian akhirnya mereka itu benar-benar datang kepadanya, menyerahkan diri untuk hidup dalam pertobatan. Mereka mengalami yang namanya mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami segala sesuatu yang membawa kepada damai sejahtera. Bukan karena dia berkata-kata sesuatu, tidak. Perhatikan Yesus kalau dia datang kepada orang sakit. Apakah dia datang di situ dan dia doakan? Perhatikan, buka Alkitab ini. Apakah Yesus datang kepada seorang yang sakit, dia datang di sana, oh Tuhan? Enggak. Dan hal itu terjadi kepada Petrus, kepada Paulus. Mereka datang, yang lumpuh bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Seharusnya hari-hari ini pun kita melakukan hal yang demikian. Hari-hari ini harusnya demikianlah kita bersikap. Kita harus tahu pada waktu kapan kita harus berdoa. Puji Tuhan masih ada doa Jumat malam, walaupun hanya berapa orang. Doa malam itu adalah doa di mana kesepakatan kita untuk kita membangun iman kita bersama. Tapi perkara kuasa Tuhan akan terjadi, ingat, bukan pada waktu engkau datang dan mendoakan, tidak. Tetapi pada waktu engkau datang, atmosfer itu sudah ada bersama dengan engkau. Dan pada waktu engkau datang kepada orang sakit, tidak usah kau berkata-kata. Datanglah katakan, hai bangkitlah engkau. Seharusnya demikian. Hal ini terjadi kepada Paulus dengan sapu tangannya, sembuh. Petrus, dia berjalan di tengah-tengah orang banyak yang sakit, hanya di bayang-bayangannya sembuh. Itulah yang disebut dengan dampak daripada penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Ada kuasa pada kita sebagai orang yang percaya. Makanya di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38 dikatakan di sana, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Supaya engkau apa? Supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil murid-muridnya dan dia beri kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan orang mati. Di ayat yang ke-8 di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik untuk hal ini. Kalau saya mau cerita tentang mujizat dan mujizat yang terjadi, terlalu banyak. Tapi tidak perlu saya saksikan seperti itu di sini. Berdoalah. Terlalu banyak mujizat yang terjadi. 5 tahun saya melayani di CBN. Lebih dari 3.000 orang yang saya kunjungi ke rumahnya. Banyak yang terjadi mujizat dan kesembuhan. Kalau mau saya bilang, saksikan bahwa orang mati sembuh. Iya. Hidup lagi. Hanya setelah selesai di shoot kesaksiannya, meninggal lagi. Sudah selesai kesaksiannya dan meninggal lagi.
Banyak, terlalu banyak. Orang sakit disembuhkan. Orang bermasalah, persoalan rumah tangga, okultisme, narkoba. Tidak pernah selama ini saya saksikan. Tapi saya kasih tahu, terlalu banyak kesaksian. Itu yang membuat sampai dengan saat ini saya tetap berdiri untuk melayani. Karena saya terlalu banyak melihat mujizat yang terjadi. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Bukan saya. Itu yang saya takutkan. Kenapa saya tidak kesaksian? Kalau saya mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi banyak kesaksian, banyak terjadi mujizat. Dan yang saya tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan. Termasuk Bapak Ibu yang ada di sini. Yang panggil kalian di sini bukan saya. Yang panggil untuk kalian berada di sini itu Tuhan. Ada amin? Makanya dikatakan, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Matius 3. Nah kalau kita hanya datang, yang penting saya sudah selamatkan. Banyak orang yang seperti itu. Tapi tujuannya kita dipanggil oleh Tuhan adalah supaya kita bersaksi dan banyak orang yang dipanggil datang kepada Tuhan. Kalau seperti itu semuanya, tempat ini nggak muat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Begitu kita mengenal Tuhan, kita tahu firman Tuhan, udah. Mulailah menyerang orang. Mulailah kita mencoba untuk mengintervensi orang. Mulailah kita menghakimi orang. Tidak. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia datang dan dia memberikan pengharapan. Dia datang dan membalut. Dia datang dan mengangkat orang. Sudah waktunya kita, sekarang itu akhir zaman. Sudah waktunya kita praktekkan iman. Bukan lagi waktunya untuk kita diam. Atau mungkin kita merasa saya bukan hamba Tuhan. Oh enggak, demikian. Kita semua ini hamba Tuhan yang telah membaca firman Tuhan. Kita telah diselamatkan dan kita harus pelajari Alkitab ini. Kalau demikian kita sebagai orang yang percaya harusnya kita sudah mulai praktek iman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu perkara yang saya perhatikan dari apa yang kita baca ini. Bahwa Tuhan telah memberikan otoritas kepada saudara dan saya. Ada amin? Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Coba buka dulu Matius 10 ayat yang pertama, ayat yang ke-8. Matius 10 ayat 1, saya bacakan bagi kita. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kuasa itu sudah ada pada saudara dan saya. Amin. Dia telah memberikan otoritas itu kepada saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur kepada jemaat ini yang sudah mulai untuk praktek iman. Paling tidak berdoa untuk diri sendiri. Ya, paling tidak berdoa untuk diri sendiri. Kalau mengalami kelemahan, ya, kalau mengalami sakit, ya bukan berarti saya tidak mau datang kalau dipanggil dalam kondisi sakit. Ya, jangan juga seperti itu. Tugas hamba Tuhan memang harus seperti itu. Tetapi jemaat juga harus tahu bahwa kuasa itu ada padamu. Ada amin. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita sebagai orang beriman. Jadi jangan juga kita berkata bahwa aku nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bukan demikian. Orang yang sudah terima Yesus, sudah percaya kepada Yesus, otoritas itu ada padamu.
Tuhan mau supaya engkau praktek iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa Yesus datang dan berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Bukan datang dan berdoa buat orang sakit, tidak. Dia datang dan menyembuhkan orang sakit. Nah, saya melihat zaman ini banyak yang sedang praktik tentang hal itu. Ya, sekalipun mungkin kita belum percaya tentang hal itu. Saya melihat ada berapa hamba Tuhan yang sekarang ini praktik, dan banyak orang tidak hanya dari kalangan kita, tetapi dari kalangan luar mereka datang dan didoakan. Perhatikan, ya, sekarang ini menyebar di media-media bahwa ada orang yang praktek iman, dia hanya tumpang tangan, bukan datang. Oh, enggak, dia hanya tumpang tangan. Kenapa? Karena otoritas ada pada kita. Ya, harus percaya. Harus percaya pada waktu karunia itu diberikan kepadamu, percayalah bahwa engkau juga memiliki otoritas itu. Paling tidak di dalam rumah tanggamu, keluargamu, anakmu. Saya seringkali mendengarkan seseorang mengeluh. Saya nggak mau berdoa, karena dia tahu. Dia tahu firman, dia tahu. Dia tahu otoritas, dia tahu kuasa Tuhan. Saya diam. Kecuali dia minta, saya doakan. Tapi kalau tidak minta, saya biarkan, karena dia tahu. Harusnya dia tahu bahwa kuasa ada padanya. Harusnya kita sadar bahwa kuasa itu ada pada kita. Ada amin ya? Nah, kalau kita perhatikan pelayanan Yesus adalah pelayanan yang spektakuler, yang diikuti oleh beberapa rasul-rasul. Dan bahkan zaman ini pun sedang terlaksana di mana-mana mujizat itu. Nah, mulai dari saat ini praktek iman. Tadi yang saya katakan dalam Kisah Rasul itu dikatakan bahwa kalau kita bertobat, ingat ya, kalau kita bertobat, pengampunan Tuhan terjadi atas kita, dan kemudian kita akan ya menerima karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus salah satunya adalah mujizat, kesembuhan. Iya, berdoa buat orang bisa sembuh. Iya. Tapi seringkali kita melihat mujizat itu hanya dalam sisi kesembuhan. Kesembuhan secara fisik. Ya, tapi kesembuhan yang lain itu ada, kesembuhan batinnya, ya, ketenangan dan kedamaian itu kesembuhan. Karena banyak orang saat ini sedang stres. Stres karena kasus rumah tangga, stres karena ekonomi, stres karena tetangga, stres. Banyak orang seperti itu sedang ada di dalam dilema, sehingga apa? Roh yang ada di dalam dia itu kerdil, tidak dapat berbuat sesuatu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu dapat dikelola oleh orang percaya untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Kembali kepada ayat yang dikatakan dari Matius 8 ayatnya yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kalau kita hanya mengenal firman Tuhan, kita berdebat di antara kita, nah itulah ahli Taurat. Mengenal firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Tapi sekarang firman Tuhan yang dikenal, yang ditahu oleh orang, itu dipakai untuk menyerang orang. Dipakai untuk menghakimi orang. Dipakai bahkan untuk mengutuk orang. Ada orang seperti ini, hamba Tuhan pula. Memakai firman untuk mengutuk orang. Pakai firman untuk menuding orang. Pakai firman untuk menghakimi orang. Tidak demikian. Firman itu adalah sesuatu hal yang menghidupkan. Bukan untuk mematikan. Apalagi mengutuk orang. Punya hak apa kamu terhadap firman untuk pakai untuk mengutuk orang? Nggak punya hak. Nggak punya hak apa untuk hal itu. Nggak ada kita punya hak untuk itu. Firman Tuhan itu selalu memberi damai. Baik, saya kira
firman yang kita baca pada pagi hari ini adalah bukti daripada kehidupan Yesus sendiri yang ternyata memang benar-benar apa yang dia perkatakan, apa yang dia ajarkan tentang hidup itu. Terbukti bahwa dia dikejar oleh banyak orang. Ya, dikejar oleh banyak orang. Demikian sebenarnya hidup kita. Kita ini ya harusnya ibarat gula, kita kan dikejar oleh semut. Harusnya seperti itu. Bukan hidup kita menjadi orang yang melihat kita malah berbalik belakang. Kenapa? Karena firman itu ternyata hanya dipakai untuk sesuatu hal yang disebut dengan menghakimi. Ya, jangan demikianlah kita ya. Biar firman itu adalah firman yang hidup dalam kita untuk mencerminkan kemuliaan Allah, dan orang-orang di sekeliling kita akan merasakan dampaknya. Tidak perlu engkau sampaikan firman Tuhan ini tidak perlu. Tapi hidupmu yang benar, maka itu akan membawa suatu perubahan kepada kondisi keadaan di sekeliling kita. Mungkin kita berkata kepada orang-orang yang kita kenal, ya. Tapi sebenarnya firman itu dia akan berdampak kepada sekeliling tidak yang kau kenal sekalipun. Dia akan merasakan hadirat Tuhan kalau waktu engkau berada di situ. Saat kita berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya mereka akan merasakan dan mereka berkata, ini orang-orang benar. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Kalau firman itu sudah tertanam di dalam hati kita, di loh daging kita, maka kita akan berdampak kepada banyak orang di sekeliling kita. Dan Tuhan akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan membela firman-Nya, dan Dia akan membela kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Ya, banyak perkara yang kita harus pelajari dari apa yang kita telah baca, yang kita tahu pada setiap pembacaan firman Tuhan. Ingat bahwa itu akan membentuk hidup kita.